Lingkungan ini termasuk lingkungan yang baru. Lingkungan baru. Apakah ada yang mirip-mirip dengan beliau tadi, sesepuh tadi yang akan Ibu lanjutkan di sini? Ada sekali. Ada juga dari satu keluarga itu berbeda dengan misalnya istrinya itu Muslim, tapi suaminya Katolik. Selamat malam dan berkah dalam. Kembali lagi bertemu dengan podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu. Dan malam ini sungguh luar biasa, kita berada di lingkungan Santo Bonifacius Jaten, ya. Dan telah hadir saat ini, ya bukan hadir ya, tapi kami podcast masih dalam rangka tur lingkungan, dan telah hadir di tengah-tengah kita saat ini Ibu Priscilia Sugiyarti sebagai Ketua Lingkungan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Berkah dalam Ibu. Sehat-sehat Ibu? Sehat, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya profesiat dulu Bu, karena malam ini barusan ini ya Bu ya, ada perayaan Ekaristi Lingkungan dalam rangka bertepatan dengan Pesta Nama Santo Pelindung, yaitu Santo Bonifacius. Nah, Ibu boleh diceritakan Bu, sudah berapa lama lingkungan ini berdiri Ibu? Lingkungan ini termasuk lingkungan yang baru. Lingkungan baru. Baru Januari kemarin dikukuhkan dan dilantik sebagai lingkungan baru Bonifacius Jaten. Pemekaran dari Matius Njuruk. Pemekaran dari Matius Njuruk. Nah, berarti Ibu yang mengawali ini sebagai ya menggembalakan saudara-saudari kita yang berada di lingkungan ini. Nah, Ibu, waktu awal Ibu dipilih sebagai ketua lingkungan, bagaimana perasaannya Bu? Awal dari perasaan untuk saya bisa mencoba, memulai, istilahnya memulai bukan hal yang baru, yang saya belum bisa nanti gimana hasilnya, tidak bisa menerima dalam hati. Jadi perang batin antara iya dan tidak itu agak lama Mas. Jadi tidak bisa terus langsung iya saya mau, iya saya bersedia, tidak. Tapi di saat pemilihan saya terpilih, tetapi saya dalam hati itu masih perang dan bergejolak. Seakan saya itu harus menolak, tetapi umat menginginkan saya untuk ngesui di Bonifacius Jaten. Ya, dari pergulatan itu dan saya berdoa, cuman Tuhan, semoga Engkau menyertai langkah saya untuk mengembalakan umat di Bonifacius Jaten ini. Nah, berkenaan dengan itu Bu, tadi mengapa dipilih Santo Bonifacius itu sebagai pelindung? Apakah spirit Santo Bonifacius ini sesuai dengan lingkungan ini? Iya, untuk pemilihan nama Santo Pelindung Bonifacius diambil dari sesepuh yang pertama kali di begitu, itu sebagai sosok tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diidolakan di lingkungan Jaten dan Njuruk. Jaten dan Njuruk. Iya, karena sosok kesederhanaan dan sosok ingin ngerengkuh dan mencari domba yang hilang itu Mas, yang kami teladani dari Bapak Arjo Waluyo.
begitu. Nah, kemudian Bu, apa spirit beliau yang bisa dilanjutkan dalam istilahnya penggembalaan Ibu saat ini? Mungkin dengan kondisi umat, kondisi latar belakang dan sebagainya. Nah, apakah ada yang mirip-mirip dengan beliau tadi seperti yang akan Ibu lanjutkan? Saya menggunakan Bapak Bonifacio Soeharjowaluyo itu sebagai seorang sosok yang rendah hati dan ingin umatnya, istilahnya umatnya itu selalu dekat dengan Tuhan. Jadi di dalam penyertaan hidupnya itu melibatkan Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan mereka. Nah, kalau boleh tahu Bu, di lingkungan ini sendiri ada berapa kakak begitu yang ada di lingkungan ini? Di lingkungan sini ada 39 kakak, 120 jiwa, tetapi ada juga dari satu keluarga itu berbeda dengan misalnya istrinya itu Muslim, tapi suaminya Katolik begitu. Jadi tetapi di dalam anggota keluarga itu semisal ketempatan untuk doa bergilir, mereka menyambutnya dengan riang. Jadi bersama-sama mau menerima kami untuk berdoa bergilir di rumah mereka. Jadi keberagaman itu tetap dihidupi di sini ya Bu ya, keberagaman itu. Jadi semangat untuk saling toleransi itu tinggi sekali. Nah, kemudian kondisi umat saat ini seperti apa nih Bu? Dari mungkin kondisi pendidikan, terus kemudian dari sisi usia ini mungkin apakah banyak yang sudah sepuh, terus kemudian anak-anak itu jumlahnya berapa gitu? Kalau sebelum pemekaran memang sepuh-sepuh. Banyak yang sepuh gitu ya. Tetapi setelah pemekaran dengan Matius Njuruk, ada yang sebagian umat Matius Njuruk ikut ke Bonifacio Njaten. Itu banyak yang keluarga muda, saling melengkapi. Tetapi untuk nyun sewu, untuk pekerjaan itu rata-rata petani dan pengrajin sangkar burung. Nah ini menarik ini Bu, pengrajin sangkar burung ini ya. Nah kemudian bagaimana lingkungan ini melakukan pendekatan terhadap umat? Kami melakukan pendekatan itu tidak begitu formal Mas. Jadi kami mencari celah-celah di mana mereka itu dunianya apa. Kami masuk ke dunia mereka. Semisal mereka dunia pengrajin sangkar burung. Nah, kami mencoba masuk di dunia itu dengan celah-celah. Kami mengajak umat untuk tetap bersama, kompak, dan melibatkan Yesus dalam kehidupan mereka. Begitu. Iya, tetap ada campur tangan Yesus dalam keluarga ini ya. Iya, campur tangan Tuhan akan selalu kami hidupkan dalam kehidupan sehari-hari Mas. Lalu yang menjadi fokus atau perhatian Ibu ataupun pengurus yang lain saat ini apa Bu? Iya, kami sangat terkesan dengan umat Bonifacio Njaten itu ingin menggali. Mereka itu mempunyai potensi, tetapi mereka perlu didorong agar mereka tidak minder dan tidak cilik hati, istilah wong Jawa itu cilik hati. Jadi perlu dibombong. Kami pengurus
memberikan sesuatu, yuk kamu itu bisa, yuk kamu itu mampu. Nah, itu perlu kepercayaan diri, biar mereka itu bisa maju tanpa harus dipaksa dan tanpa harus mereka itu dipaksa dan mereka terpaksa. Itu tidak kami harapkan. Mereka pengen kami itu dia legolilo, begitu Mas. Nah, jadi ini ya Bu ya, dengan semangat yang menyenangkan untuk melakukan pendekatan itu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Nah Ibu, ini kan lingkungan baru pastinya memiliki tantangan tersendiri ya Bu ya, dalam penggembalaan ke depan, lalu menghidupkan dan menghidupi semangat untuk menggereja dalam lingkungan ini. Nah, harapan Ibu ke depannya dengan apa yang sudah dirintis ya, mungkin apa yang dirintis saat ini. Harapan saya pribadi dan harapan pengurus umumnya itu umat akan semakin maju, kompak, selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan keluarga. Tuhan dan keluarga. Wah, luar biasa. Nah, Ibu, boleh Ibu memberikan pesan kepada umat, kemudian kepada siapapun yang melihat ini, agar siapapun yang melihat ini bisa meneladani teladan seperti yang diajarkan oleh Bapak Bonifasius Harjo Waluyo ya Bu ya, Harjo Waluyo dan juga Santo Bonifasius ini Ibu. Silahkan Ibu. Iya, baik. Untuk semua yang mungkin melihat ini, saya pribadi dan saya meneladani Santo Bonifasius, itu tetaplah rendah diri, menjadikan hidup ini sebagai tangan-tangan untuk memberikan yang terbaik bagi sesama, terutama saudara-saudara kita KLMTD yang bisa memberikan istilahnya harapan ke depan. Kita tetap bisa melangkah dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap rendah diri, jangan sombong, selalu ingat bahwa kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di tangan dan di bawah tangan Tuhan itu kita tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas obrolan yang hangat ini, dan tentunya doa kami Ibu juga tetap semangat dalam menggembalakan umat ini di lingkungan ini, dan juga apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan dan gereja itu nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Nah, umat sekalian, demikian obrolan hangat kami, dan kita doakan semoga lingkungan Santo Bonifasius Jaten ini semakin maju ke depannya dan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin berkembang dalam hidup menggereja. Terima kasih, sampai jumpa dan berkah dalam. Berkah dalam. Sedayu penuh berkah, jadi berkat.